Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Grafika Komputer dengan judul Membuat Program Objek PineDraw X. Program ini adalah aplikasi menggambar digital berbasis Windows yang kami kembangkan menggunakan Windows API dan GDI. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Saputra dan teman saya Raffi Pratama serta Mas Adi Septiadi. Selanjutnya, Mas. PineDraw X merupakan aplikasi Windows yang kami buat untuk membuat pengguna menggambar secara digital. Salah satu fitur utamanya adalah freehand drawing, yaitu menggambar bebas menggunakan mouse. Cara penggunaannya mirip seperti menggambar dengan pensil di atas kertas. Cukup klik menu Save, lalu freehand. Tekan dan gerakan mouse untuk menggambar garis. Lanjutnya, Mas. Selain menggambar bebas, kami juga menambahkan fitur Shape Drawing untuk membuat bentuk-bentuk geometri seperti persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Pengguna cukup memilih bentuk dari menu Surface, lalu klik dan drag di kanvas. Program akan secara otomatis menggambar bentuk berdasarkan titik awal dan titik akhir di mouse. Selanjutnya, aplikasi ini menyediakan fitur pemilihan warna, baik warna dasar seperti hitam, merah, hijau, dan biru, maupun warna custom lewat menu Pick Color. Warna yang dipilih akan langsung diterapkan ke bentuk atau garis yang digambar. Ini memungkinkan pengguna mengekspresikan gambar dengan lebih variatif dan lebih menarik. Selanjutnya, Mas. Fitur Clear Canvas memungkinkan pengguna menghapus seluruh isi kanvas dalam satu klik. Cukup pilih menu Clear, lalu klik Clear Canvas, maka semua gambar akan hilang dan kanvas kembali kosong. Fitur ini sangat berguna untuk memulai gambar baru tanpa harus menutup aplikasi. Lanjut, Mas. Kesimpulannya, PineDraw X adalah aplikasi menggambar digital sederhana yang mendukung berbagai fitur seperti freehand drawing, shape drawing, pemilihan warna, dan clear canvas. Kami menggunakan teknologi Windows API dan GDI, serta menerapkan teknik double buffering untuk membuat gambar lebih halus tanpa flicker. Kami berharap aplikasi ini bisa memberikan pengalaman menggambar yang mudah dan menyenangkan. Baik, selanjutnya untuk demo source code-nya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Mas Raffi Pratama. Kepada Mas Raffi, saya persilakan. Bagian paling atas program ini adalah kami menggunakan header, ada Windows H. Ini adalah jantung programnya Windows. Ini memberikan kita akses ke semua fungsi Windows API, itu seperti membuat jendela, menangani mouse, dan itu keyboard, serta fungsi-fungsi untuk menggambar. Nah, yang di bawahnya ini akan dipakai khusus untuk dialog pemilihan warna. Jadi eh, nanti pengguna itu bisa memilih warna custom sesuai warna-warna yang sudah itu kami sediakan di menu. Nah, selanjutnya ini kami mendefinisikan konstanta untuk ID menu. Ini mengapa kami memakai konstanta seperti ini? Karena ketika pengguna itu mengklik menu tertentu, Windows akan mengirimkan pesan dengan ID ID ini. Jadi eh, kami perlu cara itu, jadi untuk mengidentifikasi menu menu mana yang diklik, daripada itu
menggunakan angka itu langsung di kode, nah, lebih baik. Jadi pakai konstanta agar lebih mudah dibaca dan dikelola. Selanjutnya, kemudian kemudian ini ada uh, variabel global yang menyimpan itu status aplikasi. Ini current color, menyimpan warna yang sedang dipilih pengguna. Defaultnya warna hitam. Terus current shape ini menyimpan bentuk apa yang mau digambar. Defaultnya itu garis bebas. Nah, is drawing ini apa adalah flag booleannya yang menunjukkan apakah pengguna sedang dalam menggambar atau tidak. Dan start point serta end serta ini endpoint ini menyimpan koordinat awal dan akhir saat menggambar bentuk. Nah, selanjutnya adalah eh, itu apa fungsi dari create app menu. Ini fungsi di apa? Ini saya nah, fungsi create app menu ini membuat struktur eh, menu bertingkat. Jadi di sini kami membuat dulu. Di sini kami membuat struktur menunya itu bertingkat. Eh, Pertama, kami membuat menu utama, lalu itu ada submenu. Nah, satu untuk pilihan warna, satu untuk pilihan dari bentuknya. Selanjutnya itu ada eh, pembersih kanvas. Itu maaf, kita balik sebelumnya ini ada yang belum saya jelaskan. Tadi itu apa? Jadi konsepnya itu menu utama punya dua drop down. Nah, kita build dulu. Nah, dua menu eh, utama ini kita mempunyai dua drop down, yaitu warna warna itu hitam. Nah, untuk bentuk ini ada garis bebas, persegi panjang, dan juga itu lingkaran. Nah, dan kalau untuk sebelumnya pilih warna-warna itu juga ada pilih warna ini untuk pengguna nanti eh, bisa memilih warnanya custom. Nah, lanjut itu masuk pada eh, fungsi itu bersihkan layar. Nah, ini fungsi clear canvas ini yang kami lakukan adalah memberitahu memberitahu itu Windows bahwa seluruh area jendela ini perlu digambar ulang dengan background bersih and valid itu red. Nah, menandai area apa yang perlu di refresh dan update window ini melakukan itu refresh tersebut. Nah,
Selanjutnya ada fungsi draw set. Nah, ini HDC, ini handle device to context. Ini seperti tempat virtual kita menggambar berdasarkan apa yang dipilih. Nah, kami memanggil ini fungsi UDI untuk persegi panjang. Ini kami memakai rectangle, cukup berikan koordinat itu sudut kiri, atas, kanan, dan bawah. Nah, untuk lingkaran ini memakai elips dengan itu konsep yang sama. Nah, yang agak yang cukup itu tricky ini adalah segitiga itu karena GDI itu tidak punya fungsi langsung untuk segitiga. Jadi kami membuat array 3 titik dan gunakan poligon dan kami ini gunakan poligon. Nah, titik pertama tengah atas, titik kedua kiri bawah, titik ketiga itu kanan bawah. Nah, selanjutnya ini fungsi ini adalah ini apa win main entry point-nya. Nah, ini adalah eh, titik masuk program Windows. Jadi kami melakukan beberapa tahap yang lakukan. Ini pertama adalah registrasi ke jendela. Nah, di sini kami menggunakan eh, itu menggunakan blueprint, menggunakan blueprint eh, ter- menggunakan menggunakan blueprint jendela kami. Nah, kami tentukan ini bahwa kursor ini berbentuk silang. Nah, dengan backgroundnya itu putih, kami ini menentukan Windows Proc-nya ini sebagai penangani pesan. Selanjutnya ini ada membuat jendela utamanya, pembuatan jendela. Ini kami membuat jendela dengan ukuran 800 kali 600 pixel dengan titel bar yang menampilkan nama aplikasi dan style. Nah, whereas overlap window ini yang memberikan kontrol minimize, maximize, dan close yang itu standar. Ketiga, ini ada eh, pemasangan. Pemasangan itu menu dan tampilan jendela. Nah, selanjutnya keempat, ini ada jantung dari itu aplikasi Windows-nya. Ini program ini akan berjalan dalam loop ini menunggu pesan dari sistem operasi seperti itu klik mouse, tekan keyboard atau pesan lainnya. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Adi Septiandi. Saya lanjut penjelasannya untuk event handling dan juga interaksi oleh user ya. Di mana di sini ada function yang berupa callback function namanya window proc atau uh, procedure window akan menghandle event-event yang dilakukan oleh user. Menerima 4 parameter yaitu HWND itu untuk menspesifikkan window mana yang sedang terjadi event. Yang kedua UMSG itu untuk menerima nilai event apa yang sedang terjadi. Lalu dua parameter selanjutnya W param dan juga L param itu untuk nilai-nilai yang diperlukan pada event-event yang dijalankan. Nah, di dalam callback function ini terdapat switch case ya yang akan memeriksa nilai dari UMSG.
yang menentukan event apa yang sedang terjadi. Nah, case yang pertama itu ketika user menjalankan atau memilih menu yang ada di atas window ya, yang di mana nilainya itu sama dengan w_command. Di dalam case tersebut terdapat switch case lagi ya yang akan memeriksa ya, nilai dari w_param ya. Di mana untuk case pertama di dalam switch case yang tersebut ini memeriksa nilai-nilai apakah sesuai dengan nilai warna ya. Yang case-case paling atas ini ada ID color black, red, green, blue. Itu jika nilai dari w_param itu sama dengan nilai-nilai yang didefinisikan di ID color tersebut. Ya, ini merupakan pilihan yang kami sediakan yaitu warna standar yang kami sediakan. Ya, yang mana jika misalkan ID color-nya itu sesuai dengan ID color red, maka variabel current color akan diubah menjadi nilai RGB merah. Ya, namun kami juga menyediakan menu untuk user memilih warna dengan switch case yaitu ID color picker. Ini jika ya ini ditampilkan tampilannya jika warna ini diklik menunya. Nah, ini akan sama dengan akan memunculkan menu pemilihan warna secara custom. Ya, kami menyediakan warna custom. Boleh ini dia tutup dulu, Mas. Apanya? Oh, gambar. Window. Ya. Ya. Itu untuk pemilihan warna. Nah, yang selanjutnya itu untuk memilih shape atau bentuk dari nanti akan dibuat. Yang pertama, jika nilainya itu sama dengan freehand, yang kedua rectangle, yang ketiga circle, yang keempat itu triangle. Nah, ini kita menyediakan 4 pilihan bentuk. Ya, yang freehand itu untuk membentuk garis bebas, lalu yang rectangle itu untuk kotak, circle itu untuk bulat, dan triangle itu untuk segitiga. Nah, jika switch case tersebut yang true, maka akan merubah variabel dari current shape. Ya, akan merubah variabel dari current shape. Yang mana current shape itu sebenarnya default-nya itu freehand ya. Sudah didefinisikan di atas yang sudah dijelaskan oleh Mas Raffi. Selanjutnya, menu yang terakhir yaitu jika nilainya sama dengan ID clear canvas, maka akan menjalankan fungsi clear canvas ya. Yang mana sudah dijelaskan tadi, fungsi clear canvas itu untuk membersihkan tampilan dari jendela. Itu jika eventnya yaitu pemilihan menu. Nah, sekarang kita beralih ke pemilihan event selanjutnya, yaitu mouse button down. Ya, jika nilai dari tadi ya UMSG itu sama dengan WML button down, atau ketika tombol mouse kiri itu ditekan, maka yang akan dilakukan adalah variabel isDrawing diubah menjadi true, lalu akan mendefinisikan start point di variabel di koordinat X dan Y sesuai dengan kondisi koordinat mouse sekarang. Itu ya. Lalu selanjutnya untuk event selanjutnya yaitu move mouse ya. Jadi jika UMSD itu sama dengan WM_mouse move ya, akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Yang mana persyaratannya itu jika isDrawing-nya itu true dan juga jika
current shape-nya itu sama dengan freehand, ya, yang mana tadi ketika mouse diklik, gitu ya, ditekan, kiri mouse itu ditekan, maka is drawing-nya itu akan jadi true, dan akan dicek juga bahwa bentuk shape yang dipilih itu apakah freehand atau tidak. Jika ini true, maka yang pertama akan dilakukan adalah membuat DC terlebih dahulu, ya, get DC yang memilih window mana yang sedang dijalankan, lalu membentuk atau membuat objek pen, ya, yang mana objek pen ini bentuknya jenisnya itu solid, lalu lebarnya atau ketebalannya 2, dan current colornya itu yang sesuai tadi dipilih, atau default current colornya itu black, ya. Lalu dilakukan select object. Nah, lalu di sini ditentukan move-nya itu ke mana. Jadi tadi sudah didefinisikan starting point dari koordinat X dan Y-nya ketika mouse diklik, ya. Lalu akan mengambil nilai juga ketika mouse itu dilepas endpoint dari koordinat X dan juga Y-nya. Nah, lalu akan dijalankan prosedur atau fungsi line to yang akan nanti menulis atau menggambar garis, ya. Jadi ini fungsi untuk menggambar garis sampai ke endpoint X dan juga endpoint Y, atau koordinat X dan juga Y dari endpoint. Selanjutnya objeknya akan di-delete, ya, pennya akan di-delete, dan juga DC-nya itu akan dirilis. Selanjutnya start point akan sama dengan nilainya itu endpoint. Selanjutnya ada event ketika mouse itu bergerak, ya. Bergerak atau belum ini, dilepas maksudnya, ya. Ketika nilai UMSG itu sama dengan WM_L button up, maka akan dilakukan pengecekan, yaitu ketika is drawing-nya itu harus true. Dan juga current shape-nya itu bukan atau selain dari freehand. Ini fungsinya untuk membentuk bentuk, ya, bukan garis, tapi bentuk yang tadi sudah kita sediakan, yaitu 3 bentuk, rectangle, circle, sama triangle, ya. Prosesnya sama seperti membentuk garis, ya, menyiapkan dulu DC-nya, lalu juga membentuk pennya dengan jenis pen yang sama, solid, ketebalan 2, dan juga current color-nya itu sesuai dengan yang tadi kita pilih. Di select objeknya yang tadi sudah kita definisikan objek-objeknya, lalu akan ditentukan endpoint dari koordinat X dan juga Y, di mana letak mouse tersebut berakhir, gitu, ya. Lalu selanjutnya akan memanggil fungsi draw shape yang akan menerima argumen HDC, current shape, start point, dan juga end point-nya. Nanti di bawah kita akan jelaskan draw shape itu seperti apa. Nah, lalu seperti biasa di-delete objeknya ketika selesai dan juga dirilis untuk edisinya. Dan ketika itu sudah selesai, is drawing-nya akan diubah menjadi false, ya, karena pembentukan bentuk itu sudah event pembentukan bentuk, ya, tadi, ya, antara kotak, segitiga, dan juga bulat itu sudah selesai. Yang terakhir itu ada event WM destroy yang fungsinya itu untuk menutup aplikasi atau window, ya, atau intinya menutup aplikasi, ya. Itu ketika tombol X di kanan atas itu diklik, maka aplikasi akan ditutup, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu pendefinisian dev window proc, itu ketika case-case yang di atas itu tidak terjadi, gitu, ya, atau tidak sesuai nilainya, maka akan menjalankan default procedure window atau operasi seperti biasa, itu tidak ada event yang terjadi. Oke, terima kasih Mas Adi Septiadi. Itulah yang dapat kami
jelaskan dan kami simpulkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.